Halo semuanya, selamat datang di Mental Health Podcast, A Journey Not a Weakness. Aku Jasmine, host yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi tetap berbobot. Dan aku Reva, sebagai CEO host yang bakal siap bikin diskusi ini lebih seru dan gak bikin ngantuk pastinya. Nah, kali ini topiknya lagi hangat-hangatnya dibahas di mana-mana nih, yaitu mengenai mental health, sesuatu yang perlu dipertimbangkan atau malah mengglorifikasi kelemahan. Betul banget, Rev. Kayaknya sekarang semua orang ngomongin kesehatan mental, tapi nggak jarang juga ada kritik kalau kita jadi terlalu sensitif atau terlalu lemah. Nah, untuk membahas ini secara mendalam, kita nggak cuma berdua nih, Rev. Kita kedatangan dua narasumber kece. Yang pertama ada Mas Rian, seorang ahli filsafat yang sering membahas topik refleksi diri. Halo Jasmine, Reva, dan semua pendengar yang nontonin podcast ini. Salam kenal semuanya. Dan gak ketinggalan kita juga kedatangan Mbak Aulia sebagai seorang psikolog klinis yang ahli di bidang kesehatan mental. Halo Mbak Aulia, apa kabar? Halo, baik nih dan seneng banget untuk diajak ngobrol kali ini. Topiknya juga seru banget untuk dibahas lebih dalam. Oke, kita mulai dari hal dasar dulu kali ya. Nah, sekarang kan kesehatan mental jadi topik yang sering banget diangkat nih. Dan bahkan trending. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang, ini malah bikin orang jadi gampang mengeluh. Nah, buat Mas Rian nih, sebagai ahli filsafat, kalau menurut pandangan filsafat itu gimana sih kita melihat fenomena ini? Oke. Sebenarnya manusia itu sebenarnya lebih cenderung ingin bahagia ya. Jadi kayak ada pertanyaan misal, kenapa sih Indonesia pengen merdeka dari penjajah? Kan jawabannya satu, karena ingin keluar dari penderitaan. Jadi sama aja nih sebenarnya kita sama Indonesia zaman dulu sama-sama ingin keluar dari penderitaan. Cuman bedanya zaman dulu pengen keluar itu lewat kemerdekaan, sementara kita kan lewat mental health ini. Em, Ya sama-sama mencari apa ya? Kita hidup sebenarnya tujuannya ya mencari kebahagiaan gitu. Em, Cuman masalahnya emang banyak yang menganggap mental health ini sebagai apa ya, memperbolehkan seseorang untuk lemah gitu, kayak lebih apa ya, stereotipnya lebih kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau di filsafat sendiri ada salah satu aliran yang disebutnya sebagai aliran filsafat stoikisme yang itu dulu di apa ya, dicetuskan oleh Zeno, seorang filsuf Yunani kuno, lalu lebih dipopulerkan oleh Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi kuno nih. Nah, filsafat stoikisme itu apa sih? Jadi filsafat stoikisme itu adalah filsafat yang membahas bagaimana cara pandang seseorang terkait dengan dunia. Jadi intinya stoikisme intinya itu ya, intinya adalah bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana kita berpegangan terhadap diri sendiri, ketimbang kita berharap sama keadaan luar, karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, selain keadaan dari apa luar kita gitu, dari eksternal kita. Jadi kita cuma bisa ngandelin internal kita gitu. Jadi memperhatikan kesehatan mental adalah langkah yang diperlukan. Tapi bukan berarti kita berhenti di pengakuan saja. Jadi sebenarnya dengan kita memperhatikan mental health itu sangat penting ya Mas. Tapi bagaimana caranya biar gak jadi glorifikasi Mas? Ya. Kalau di filsafat ya, kalau dari sudut pandang filsafat, kuncinya adalah proporsi. Jadi dalam filsafat itu ada konsep namanya golden mean. Jadi yaitu menemukan keseimbangan. Jadi ketika kita terlalu fokus pada masalah tanpa mencari solusi, itu bisa jadi glorifikasi. Tapi di sisi lain, kalaupun kita menolak mengakui masalah, itu juga sebenarnya nggak sehat. Jadi kita ya harus pandai-pandai balancing lah. Jangan sampai kita timpang di satu sisi gitu. Oke, baik Mas Rian. Nah, kalau menurut Mbak Aulia nih, kalau dari sisi psikologinya sendiri, gimana sih Mbak cara kita menyikapi isu ini? Apakah memang ada glorifikasi kesehatan mental? Oke, jadi kalau dari sisi psikologisnya, kan kalau zaman sekarang awareness tentang kesehatan mental itu udah mendingan banget ya daripada zaman dulu. Sekarang orang-orang udah mulai sadar kalau misalkan ada yang nggak benar di dirinya ya mereka pergi ke psikolog. Nah, kalau zaman dulu itu, kalau menurut riset kesehatan dasar tahun 2018 itu lebih dari 19 juta penduduk kurang dari 15 tahun itu mengalami
gangguan mental emosional, sedangkan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun itu mengalami depresi. Jadi bagus banget sebenarnya kalau orang-orang emang udah mulai aware sama kesehatan mental. Tapi ada juga fenomena di mana orang-orang itu malah jadinya self-diagnose, menggunakan istilah-istilah psikologi tapi nggak sesuai gitu. Nah, self-diagnose ini itu juga bisa berdampaknya ya bisa jadi salah diagnosis sampai bisa memicu gangguan kesehatan mental yang lebih parah gitu. Oh ini nih kayak yang di media sosial ya Mbak. Ada juga kan yang kadang malah bikin masalah mental itu biar kayak lebih trending gitu atau malah lebih dibuat-buat. Iya betul kayak gitu. Istilah kesehatan mental ini emang sering dipakai tanpa diagnosis yang benar, jadinya malah beresiko menormalisasi gitu atau bahkan mengglorifikasi kondisi yang harusnya itu diobatin, yang sebenarnya serius tapi malah jadi dianggap kurang serius gitu loh, karena orang-orang menggunakan istilahnya tuh nggak tepat gitu. Oke. Nah, kalau untuk Mas Rian nih, kalau kita lihat dari sudut pandang refleksi, media sosial kan sering jadi platform untuk berbagi pengalaman mental. Nah, kalau menurut Mas Rian, gimana sih peran media sosial ini dalam fenomena glorifikasi? Ya, media sosial itu ibarat kayak pedang bermata dua nih Jasmine. Jadi di satu sisi dia memberikan dampak positif di mana kita mendapatkan informasi terkait informasi mental health gini. Oh ternyata kita sebagai pribadi gak boleh kayak gini. Kayak misalnya kalau stres jangan terlalu terlalu berlarut-larut gitu. Tapi di satu sisi itu tadi jadinya jadi self diagnose, terus juga jadi jebakan narasi tunggal yang dimana masalah kesehatan mental jadi hanya dipandang dari sisi keluhannya aja. Jadi si orangnya ini gak berusaha untuk refleksi ke dalam dirinya sendiri sebenarnya apa sih yang salah. Jadi dia lebih milih ke nyalahin eksternalnya gitu, tapi nggak ada evaluasi dari internalnya sendiri. Jadi dalam filsafat juga kita diajarkan untuk merenung secara mendalam sebelum berbicara. Jadi media sosial juga seringkali melompat langsung ke ekspresi tanpa mempertimbangkan dampaknya gitu. Oke, oh jadi alangkah baiknya kita mikir dulu sebelum share hal apapun di medsos gitu ya. Iya. Dan gak asal curhat di medsos, tapi kita juga harus bisa jaga privacy kita. Iya betul kayak gitu Ren. Saya juga sering nyaranin untuk lebih baik bicara dulu sama orang yang tepat, mungkin sama orang yang dia percaya, sama keluarganya atau sama temennya, atau ke bantuan profesional sebelum dia membagikan cerita ke publik gitu. Karena kalau misalkan dapat support yang salah itu juga bisa memperburuk kondisi mental seseorang. Wow, oke, very good explanation ya, Rev. Nah, sekarang kita masuk ke solusi nih buat Mbak Aulia. Gimana caranya supaya kita bisa meningkatkan awareness soal kesehatan mental tanpa glorifikasi? Salah satu caranya itu adalah dengan edukasi yang seimbang ya. Jadi kita mesti paham bahwa mental health itu bukan cuma soal boleh ngeluh aja, tapi juga soal cari solusi dan dukungan. Terus kita juga harus normalisasi mencari bantuan profesional, bukan cuma membahas masalah tanpa arah gitu. Ya setuju. Nah, jadi kalau misal dari pandangan filsafat pun saya ambil dari ini ya pemikirannya Nietzsche ya. Nietzsche itu ada istilah sebutannya amor fati. Jadi amor fati ini adalah mencintai takdir. Kenapa sih kita harus mencintai takdir gitu? Karena sebagian besar masalah stres gitu-gitu, ini sebagian besar ya, bukan berarti masalah utamanya. Sebagian besarnya itu stres disebabkan oleh kita tidak menikmati ekspektasi kita dengan realita yang ada gitu. Jadi disitulah kita harus mencintai takdir. Amor fati. Sama juga dengan stoikisme. Stoikisme adalah ketika kita nggak bisa mengatur keadaan luar, mengatur kejadian-kejadian di luar kita, tapi kita bisa ngatur diri sendiri. Bagaimana kita menghadapi kejadian yang kita hadapi itu, apakah kita harus marah, apakah kita harus sabar, itu kan tergantung kita semua. Jadi ya keputusannya ada di kita gitu.
Ini kayaknya self check yang semua orang perlu lakukan ya, dan kadang kan kita terlalu sibuk menyuarakan sesuatu, tapi kita lupa sama tujuan utamanya itu apa. Setuju banget sih aku, Rev. Tapi ngomong-ngomong, Mas Rian, ada nggak sih tips praktis dari filsafat buat kita yang mau lebih reflektif nih? Ada dong. Jadi kita bisa mulai dengan hal sederhana dulu nih. Misalnya kayak dengan latihan menulis jurnal. Kita journaling ya, kita bisa melakukannya setiap hari dengan mencoba menulis tiga hal ya, mungkin tiga hal ya yang mau membuat kamu lebih mensyukuri hal-hal, terus juga tiga tantangan yang kamu hadapi, terus juga tiga hal yang menurut kamu perlu kamu tingkatkan gitu. Nah, dari sana kamu bisa melihat pola pikir dan emosi kamu lebih jernih. Jadi secara lebih jernih lah, secara lebih objektif gitu. Terus kalau dari sisi psikologi juga mindfulness itu tuh penting banget ya, karena dengan mindfulness itu kita bisa belajar untuk menerima diri kita sendiri, menerima emosi kita sendiri tanpa perlu menghakimi, dan itu bisa membantu banget untuk mengurangi glorifikasi secara berlebihan gitu. Wah, aku jadi dapat banyak tips baru nih. Kayaknya setelah ini aku coba journaling kayak saran dari Mas Rian deh. Boleh. Belajar mindfulness. Nah, aku juga, Rev, ini insight-nya sangat berguna ya buat kehidupan sehari-hari kita. Jadi, buat para pendengar, perlu diingat ya, kesehatan mental itu penting. Tapi jangan sampai hanya berhenti di kata-kata. Namun, harus ada aksi dan solusi juga tentunya. Iya, betul banget. Dan jangan takut untuk cari bantuan profesional, teman-teman. Kalau emang merasa ada yang salah sama dirinya, merasa perlu untuk mencari bantuan profesional, itu boleh banget langsung ke profesional ya, karena mental health itu adalah bagian dari kesehatan kita secara keseluruhan. Iya, betul banget. Nah, dan terakhir juga dari saya nih pesan untuk kalian semua, supaya seperti yang tadi dibilang oleh Nietzsche, amor fati, cintai takdir. Jadi kita kalau dalam agama lebih bersyukur lah, gak perlu bawa-bawa Nietzsche. Dalam agama kita harus bisa lebih bersyukur. Kalau dalam Nietzsche kan tadi amor fati, cintai takdir. Kalau dalam stoikisme tadi itu tadi apa namanya, kita cuma bisa mengontrol internal kita, tapi kita nggak bisa berharap apa-apa sama eksternal kita. Jadi yang bisa kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi balik lagi pada diri kita sendiri gitu. Keren banget. Makasih banyak untuk Mas Rian dan Mbak Aulia Iya, yang sama-sama. udah share berbagai hal informasi mengenai mental health di sini. Oke guys, jadi kesimpulannya kita bisa mulai dari diri sendiri terlebih dahulu sebenarnya. Jadi mari kita bersama-sama untuk menghapus stigma seputar kesehatan mental. Seperti yang pernah dikatakan seorang filsuf kuno, kesehatan mental adalah raja, tanpa itu tidak ada yang lebih penting. So, mari kita jaga kesehatan mental kita ini sebaik mungkin ya guys. Betul banget, Rev. Terima kasih juga untuk para pendengar kita. Dan jangan lupa untuk ajak teman-teman dan keluarga kalian untuk menonton podcast kita. Dan jadilah bagian dari perubahan yang lebih baik. Karena perlu diingat, kesehatan mental itu sangat penting ya teman-teman semua. Dan gak ketinggalan juga nih untuk Mas Rian dan Mbak Aulia. Jadi kita juga punya slogan yang mana memang sesuai dengan tema pembahasan kita. Nah, jadi Mas Rian dan Mbak Aulia, boleh kita ikutin bareng-bareng ya omongan aku. Oke, boleh. Gimana nih? Mental health, journey, not a weakness. Oke. Baik. Berarti saya yang journey not to weakness-nya gitu. Yes, Oke. boleh. Kita berdua mental health ya, Mas Rian dan Mbak Aulia. Oke. 1, 2, 3, mental health. A journey not a weakness. Thank you everyone. Dadah. Makasih.